Hai, saya Ritya Bagus, ketemu lagi dalam video saya. Nah, video kali ini diperuntukkan evaluasi akhir semester pada mata kuliah pendidikan agama dengan tema kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Nah, sebuah pemerintahan akan berjalan efektif jika dipegang oleh para pemimpin-pemimpin yang amanah, baik pemerintah daerah maupun terpusat. Pada dalam negara demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu dengan harapan pemilihan umum tersebut akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat, yang lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok sendiri. Video ini saya akan menyimpulkan dari 3 para ulama, yaitu mengenai kriteria yang baik menurut para ulama tersebut. Yang pertama akan saya bahas di sini kriteria pemimpin yang baik menurut Yusuf Al-Qaradawi. Nah, siapa sih Yusuf Al-Qaradawi itu? Yusuf Al-Qaradawi merupakan salah satu tuntutan intelektual. Sumbangsi pemikirannya begitu dapat dirasakan manfaatnya pada setiap tulisannya. Sosok Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang intelektual muslim moderat yang namanya mencuat sejak pertengahan tahun 1980-an. Nah, bagi Yusuf Qaradawi itu, pemimpin adalah seperti yang diketahui dalam Islam, yaitu khalifah yang memimpin dan mengatur umat sebagai penerus Rasulullah SAW dalam mengokohkan agama dan mengatur dunia dengan agama itu. Dia merupakan seorang pemimpin tertinggi bagi daulah Islam keseluruhan, seperti yang telah disebutkan dalam hadis Nabawi dan yang telah tergambarkan fakta-fakta sejarah Al-Khulafaur Rashidun sepeninggal Rasulullah SAW. Yusuf Al-Qaradawi juga memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan, antara lain sebagai berikut, yaitu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dalam hadis juga menyebutkan, di sini, setiap kamu adalah pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin di atas rumah suaminya. Ia akan diminta dipertanggungjawabkan tentang hal mereka itu. Seorang hamba memimpin terhadap harta benda tuannya. Ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah kamu semua adalah pemimpin dan semua adalah diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi pada dasarnya internal manusia sendiri sebenarnya objek kepemimpinan memimpin diri berarti mengupayakan berfungsinya sistem untuk menghasilkan output yang berfungsi bagi diri dan lingkungan. Jika ingin menyuruh orang lain, kita sendiri harus lebih dulu melakukannya. Jika melarang orang lain, kita juga harus tidak melakukannya. Yang kedua, yaitu kriterianya adalah adil. Nah, artinya dalam menegakkan hukum, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan, pemimpin harus melakukan cara adil dan bijaksana, tidak boleh kolusi dan nepotisme. Artinya pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan yang ditegakkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayatnya, antara lain dalam Al-Quran, yaitu artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan ketakwaan Allah, sungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Yang ketiga, ada pandai menjaga berpengetahuan. Sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai. Bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab seseorang pemimpin atau pengusaha harus dipenuhi. Keempat, yaitu menebar kasih sayang. Nah, perasaan rakyat adalah pendapat tentang kehidupan sehari-hari, sekaligus hasil pembangunan dan pelayanan publik dari negara.
Bila rakyat mendoakan pejabat yang dikasihi dan dicintainya, tentulah dia akan berhasil melaksanakan tugas, menjaga amanat dan kepribadian, bisa mendorong contoh yang baik. Bila rakyat telah ridho, mudah pula meraih keridhaan Allah. Selanjutnya, saya di sini mengambil dari kriteria pemimpin yang baik menurut Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini siapa? Al-Ghazali ini adalah seorang imam yang merupakan tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia pemikiran Islam. Karena orang-orang dapat menemukan namanya di dalam berbagai literatur, baik itu klasik maupun modern. Al-Ghazali adalah pemikir besar dalam dunia Islam pada abad ke-5 Hijriah, yang dikenal dengan julukan Hujatul al-Islam, yaitu bukti kebenaran Islam. Nah, kriteria kepemimpinan adalah, menurut Al-Ghazali itu, yaitu memiliki intelektualitas yang luas, kemahfudan agama dan mendalam, serta akhlak yang mulia, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Inilah sosok pemimpin yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali, seorang pemimpin yang membawa perubahan dan pembaruan. Adapun kriterianya, menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah al-ilmi, atau orang yang berilmu. Dalam Quran Surat Muhammad, ayat 19, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lamma annahu la ilaha illallahu wastaghfir li zambik. Artinya, maka ilmulah, ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohon ampunlah dosamu. Dalam ayat ini, Allah mulai dengan ilmu, lalu mengatakan mohonlah ampun. Ilmu yang dimaksud adalah perintah untuk berilmu dahulu, sedangkan mohon ampun adalah amalan pertanda bahwa ilmu hendaklah lebih dahulu sebelum amal. Yang kedua adalah mukhlis, yaitu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas menjalankan amanah kepemimpinan hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Dalam Quran Surat An-Nisa, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas, menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Nah, seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Kuasa, artinya memurnikan tujuan dan amal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mengikuti Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya. Yang ketiga yaitu amil, atau orang yang giat bekerja, berusaha sekuat tenaga memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa sekecil apapun ikhtiar kita, jika dimaksudkan untuk kemaslahatan Allah, akan dihadirkan pertolongannya. Keempat, ada mujahid, atau orang selalu berjuang. Berjuang di sini yaitu paling utama menyampaikan kebenaran pada penguasa zalim. Pernyataan ini telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran yang berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima ada mu'tadi, yaitu orang yang senantiasa berkorban. Seorang pemimpin yang senantiasa berkorban akan selalu menjadi panutan bagi semua golongan bawahannya tanpa terkecuali. Pengorbanan ini juga harus dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Keenam, ada mutajarrid, yaitu orang yang totalitas. Totalitas dalam mengerjakan tugas di pemerintahan sebagai seorang pemimpin juga perlu diperhatikan, karena pemimpin yang totalitas merupakan pemimpin dan mudah dalam dipercaya karena setiap jengkal tanggung jawab serta tugasnya selalu selesai dia kerjakan. Yang ketujuh ada musabib, yaitu orang yang teguh pendirian. Seorang pemimpin harus memiliki karakter pemimpin yang teguh akan pendirian dan tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Pemimpin yang memiliki pendirian yang teguh akan mudah berjalan sesuai dengan visi dan misi tujuannya. Adapun saya di sini juga membawa kriteria pemimpin yang baik menurut Ibnu Khaldun. Dan siapa itu Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta yang terjadi. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ulama segala ilmu. Menurut Ibnu Khaldun, pengertian dari kepemimpinan yang baik yaitu adalah
dapat digambarkan dalam surat Taurin bin Musin. Pada saat itu, surat itu ditujukan kepada anaknya Abdullah bin Tohir, yang baru saja diangkat menjadi gubernur di wilayah kekuasaannya, itu meliputi Mesir dan Rokah. Nah, di dalamnya merupakan bahwa petunjuk-petunjuk dan nasihat terkandung di dalamnya itu segala yang diperlukan bagi negara dan pemerintahannya, baik berkenan dengan tata cara, keagamaan, dan kekuasaan, serta mendorong untuk berpegang kepada budi pekerti dan akhlak mulia. Adapun kriterianya, yaitu dalam menentukan pemimpin diperlukan kriteria-kriteria menjadi acuan untuk memilih pemimpin agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Menurut Ibnu Khaldun, antara lain yang pertama harus berilmu, lagi-lagi di sini harus berilmu. Dalam hal ini seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas sebab dia bertanggung jawab dan melakukan dan menerapkan hukum-hukum yang ada. Kedua, yaitu berperilaku adil, yaitu seorang pemimpin harus mampu berperilaku adil dengan jabatan-jabatan yang ada. Ketiga, ada kafayat, yaitu mampu. Dalam hal ini, pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan undang-undang. Keempat, ada sehat jasmani dan rohani. Maksudnya di sini adalah pemimpin bebas dari penyakit, tidak buta, dungu, dan tuli, serta cacat fisik, yang akan memungkinkan mempengaruhi tugasnya sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa dan terima kasih.